kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebuah privilege yang luar biasa kalau kami ada di dalam hadirat-Mu, supaya kami menggenapi Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kami percaya bahwa Roh Kudus ada di antara kami, maka Engkau akan menginsafi kami akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman, sehingga setiap kami dibawa kepada kesempurnaan, purification dan sanctification in our daily life as a Christian, especially as a servant, as a leader, as a pastor. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. 1 Roma 10:17 berkata bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Karena itu Tuhan, Engkau sendiri yang mengiluminasi para penulis Alkitab untuk menulis Alkitab. Karena itu Roh yang sama mengiluminasi hati nurani conscience kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan saja hal-hal yang doktrinal, tetapi pengajaran-pengajaran Tuhan, the secret behind the word of God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati, sama-sama kita berkata amin. Shalom. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ali yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan dan berbagi di tempat ini. Renungan sederhana saya Bapak Ibu hari ini berjudul ideologi Kristen. Nah, sebagai landasan ideologi kita, maka saya mengajak kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 Bapak Ibu. Ya, kalau sudah dapat boleh berkata amin, lalu kita akan baca secara bersama-sama. Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, dan kami sendiri dapat memusatkan pikiran di dalam doa dan pelayanan firman. Bapak Ibu yang dirahmati para pemimpin yang dibahagiakan oleh Tuhan, firman dan doa adalah sebuah ideologi kita di era globalisasi ini Bapak Ibu. Dalam relasi antara Israel dan Tuhan Allah dalam perjanjian lama, maka Allah memberikan perintah, ketetapan, komitmen kepada mereka di dalam relasi dengan mereka. Dan salah satunya adalah bahwa mereka harus merenungkan firman itu siang dan malam, mengikat firman itu pada lengan mereka, menuliskan pada ambang pintu. Lalu di dalam terminologi hubungan mereka dengan Tuhan dijabarkan dalam Shema Yisrael Bapak Ibu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Echad. Jadi Tuhan dan firman-Nya menjadi landasan dalam mereka berelasi dengan Tuhan. Jadi firman itu menjadi ideologi mereka. Kalau kita membaca kitab perjanjian lama, maka kita akan menemukan bahwa kehidupan sentral Israel berpusat kepada Tuhan Allah dan perintahnya. Jadi perintah itu adalah ideologi mereka, mewarnai seluruh bentuk kehidupan mereka, baik bertani, baik berperang, baik melakukan apapun. Firman menjadi landasan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengurung mereka dalam aktivitas mereka, dalam relasi mereka dengan Allah. Lalu apa itu ideologi Bapak Ibu? Ideologi berasal dari bahasa Yunani, artinya eidos dan logos. Eidos artinya melihat, memandang, memikirkan, ide, cita-cita. Sementara logos artinya ilmu, yang secara sederhana diartikan apa yang kita pikirkan, inginkan, cita-citakan. Seperangkat cita-cita, gagasan yang merupakan keyakinan tersusun secara sistematis, disertai petunjuk dan cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut. Dalam 39 kitab PL 27 PB, maka firman Tuhan dirangkum 66 kitab, ada 3 prinsip secara didaktis. Kalau kita membaca firman Bapak Ibu yang dirahmati, saya ingin mengempowering kita. Yang pertama, firman Tuhan itu mengandung janji, ya. Yang kedua, firman Tuhan itu mengandung perintah. Lalu firman Tuhan itu mengandung larangan di seluruh bacaan Alkitab. Salah satu contoh Bapak Ibu saya ingin ambil bagi kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28, Bible mention us about the promises of blessing. Yaitu bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia melakukan segala sesuatu yang kusampaikan, kuperintahkan padamu hari ini,
will see all the blessing will follow you. Semua berkat ini akan mengikuti engkau. Diberkatilah engkau di kota ini. Berkatilah keluar masukmu. Itu perintah. Apa itu? Lalu berkatnya atau janjinya adalah all the blessing. Ya. Larangannya adalah kalau kita melanggar maka kita karses. Ya, hal ini sejajar dengan Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, everything will be added into your life. Bapak Ibu yang dirahmati. Jadi firman itu harus menjadi ideologi kita. Di dalam kita bernalar, kita berpikir, kita bertindak, kita memilih, kita memutuskan, harusnya firman itu menjadi landasan ideologi kita. Sehingga firman Tuhan, kita dikurung dalam firman Tuhan itu. Sehingga peluang untuk kita jatuh dalam dosa atau hamartia, yang artinya disappointed, pengertian lain dari dosa hamartia, melenceng jauh daripada Tuhan. Ada pengertian lain, ada parabates, ada adakia, anomia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi biarkanlah firman ini, gereja perjanjian baru memulai dengan pernyataan rasul-rasul. Jangan sampai pelayanan menjadi selir kita daripada relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, ini firman Tuhan ini adalah catatan saya dan saya sudah muat di blog saya dan saya sudah tuakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan biarlah menjadi ideologi kita, mempengaruhi nalar kita, cara kita berpikir, kita mengambil keputusan, cara kita memikir segala sesuatu. Ketika hari Pentakosta, jemaat bertumbuh, rasul-rasul melakukan pelayanan, mereka kewalahan. Lalu ada prinsip yang menjadi luar biasa. Mereka memilih, memutuskan 7 orang penatua, ya di situ. Stefanus, Prochorus, Nikanor, ya, Parmenas dan Nikolaus. Salah satu dari teman kuliahnya Paulus adalah Stefanus di bawah bimbingan Gamaliel yang akhirnya dibunuh oleh teman sekelasnya sendiri. Stefanus, Saulus yang jadi Paulus. Ya, sama-sama lulusan STT Hillel di Yerusalem, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita lihat. Jadi harusnya firman itu yang mewarnai. The word of God must drive our life. Firman itu yang harus menggerakkan hidup kita, bukan yang lain. Jadi kita harus menaklukkan diri kita, perasaan kita, pikiran kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya peringatan Tuhan, malaikat Tuhan kepada gereja di Efesus adalah dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat. Ini peringatan bagi kita bahwa lakukanlah lagi yang engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dia. Engkau telah jatuh sangat jauh. Jadi ketika kita tidak lagi suka, kita tidak lagi punya gairah, kita tidak lagi punya passion kepada hal-hal yang spiritual. Bapak Ibu, be careful. Kita sudah jatuh, kata firman Tuhan. Kita sudah jatuh. Nah, ini masuk kategori dosanya yang disebut anomia. Sesuatu yang kita tahu, dimension dalam Yakobus, sesuatu yang kita tahu benar dan kita tidak melakukan, kita berdosa. Bapak Ibu. Jadi di sini firman itu harus mewarnai seluruh hidup kita. Ketika kita tidak suka kepada hal-hal yang menggairahkan, hal-hal yang rohani, the spiritual things, maka sesungguhnya kita sudah jatuh. Sebab kita juga adalah the creators. Kita adalah ciptaan makhluk rohani, tetapi juga Allah menempatkan nesama atau ruahnya itu dalam diri kita. Konsisain sebagai pusat tempat Allah beracara, basis pertobatan itu ada di hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks hidup hari ini adalah kerinduan setiap kita, cita-cita, keyakinan kita untuk tata laksana hidup kita bermuara kepada Kristus. Karena itu firman Tuhan adalah dasar di mana bangunan hidup kita dibangun. Tidak cukup sekali kita baca Alkitab, tapi berkali-kali setiap hari, Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menghancurkan hal-hal yang bertentangan dengan natur Allah sendiri dalam diri kita, supaya kita dapat memahami dan mengerti. Sebab orang yang spiritual, dia dapat memahami hal-hal yang jasmani dan betul. Orang yang hidup di dalam sarkos antropos, itu dia tidak pernah memahami, tidak pernah, he cannot never understand about the spiritual things, Bapak Ibu. Ya, saya mengutip penjelasan khotbah yang saya mention dari Pendeta Agus Sulistiono STH di belakang. Dalam suatu khotbah dia menjelaskan tentang Roma 12 dan penjelasannya itu bagus sekali, Bapak Ibu. Dia berbicara tentang transformasi hidup. Transformasi dalam bahasa biologi
itu ada digunakan kata metamorfo. Ada dua jenis metamorfo, dan metamorfo yang sempurna itu selalu disimbolize dengan butterfly, kupu-kupu. Perfect metamorfo. Nah, yang tidak sempurna itu kecoa. Karena itu pertanyaannya, kita memimpin kecoa, including ini termasuk saya, atau pemimpin kupu-kupu. Kupu-kupu tidak sempurna, dia dari nimfa langsung jadi. Dan habitnya adalah rabies trash can, tempat sampah Bapak Ibu. Tetapi kupu-kupu itu dia habitnya di nektar manisnya itu. Jadi apa yang disampaikan beliau itu nancap, saya ingat sekali. Bapak Ibu yang dikasih, jadi anomali, jangan sampai kita ada dalam sebuah anomali. Di satu sisi kita ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan, the servant of God, but our life was driven dari sesuatu yang lain. Hidup kita dikendalikan, digerakkan bukan oleh firman, tetapi sesuatu yang lain, Bapak Ibu. Kita berdosa juga, as a servant of God, kita bertanggung jawab dengan hidup kita. Nanti bertanggung jawab sebagai pemimpin jemaat, sebagai husband. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan berat itu. Susah sekali. Apakah kita nanti akan menikmati mahkota 5 jenis? Ada penggembalaan, martir, Stefanus, diadema. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ini sebuah anomali Bapak Ibu. Sampai ada hamba-hamba Tuhan juga yang mengajarkan sesuatu yang salah di luar Alkitab. Anatema mereka. Nah, yang kelima Bapak Ibu, saya cepat saja. Yang ketiga, ideologi tidak akan pernah mati. Ideologi tidak akan pernah mati. Yang terjadi adalah kemunculan Roh Kudus lah yang akan memunculkan bagi kita Roh Kudus sebagai guidance, sebagai sebuah ideologi kebangkitan yang memang dasarnya adalah pertobatan Bapak Ibu. Karena itu pertobatan bagi kita, living in spirit, in the mass, not an option. Pertobatan bagi kita, word of God, pray, doa, kehidupan doa, itu penting bagi kita sebagai hamba Tuhan, sebuah keharusan, bukan sebuah opsi dalam hidup ini. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Nah, kita belajar, itulah sebabnya tadi saya membuka doa dengan pernyataan Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesempatan kita beribadah, berkumpul sebagai hamba Tuhan, ibadah dalam bentuk apapun, sebagai gereja lokal, sebagai para church, di sini ini bentuk para church, gereja, organisasi, dan MPOK dan PGLI dan lain-lain, usahakan untuk hadir. Itu adalah hal-hal yang mendesak, yang penting, yang juga pelayanan Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu, satu-satunya pertemuan di muka bumi ini di mana pencipta hadir bertemu dengan ciptaannya adalah ibadah. Tidak ada yang lain. Kita boleh bertemu dengan Queen Elizabeth, kita bisa bertemu Jokowi, siapapun dia. Tuhan tidak hadir, tapi Alkitab mention, berbicara bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di situ dia hadir. Apalagi lebih dari 2, lebih dari kuota yang ditetapkan Alkitab Bapak Ibu. Kata ibadah itu artinya avoda. Jadi sebuah pengertian dan sebuah tindakan Bapak Ibu. Pengertian ibadah secara umum adalah sebuah bentuk perbuatan, pernyataan bakti kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani sama, yang artinya pekerjaan dan pelayanan. Jadi ibadah dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan, sebagai pernyataan bakti kepada Tuhan yang dapat diekspresikan dalam bentuk pelayanan maupun pekerjaan. Itulah sebabnya Roma 12 ayat 1 berkata bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Akal budi ini harus diisi dengan firman Tuhan. Akal budi conscience, diisi dengan knowledge, diisi dengan word of God, supaya kita mengerti kehendak Allah. Ini Alkitab yang bilang. Karena itu kita harus berubah. Berubahlah. 2 jenis ibadah yang dimention dalam kitab suci. Yang pertama Roma 12 ayat 1 dan 2, lainnya lagi di dalam Yakobus. Ibadah yang sejati dan ibadah yang murni. Nah, saya ingin masuk ke ibadah yang sejati saja. Pengertian ibadah itu avoda dalam bentuk pikiran, pengertian, dan juga dalam pernyataan, perbuatan, dan tindakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Roma 8 ayat, saya mulai dengan sebuah contoh dalam Lukas pasal 2 ayat 25. Lukas pasal 2 ayat 25, Bapak Ibu kita lihat dengan sejenak. Dalam Lukas pasal 2 ayat 25, bagaimana kita melihat the deeply relationship between Simon and Holy Spirit. Lukas pasal yang kedua, Bapak Ibu. Ayat yang ke-25. Ya.
adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Holy Spirit upon him. Jadi Simon itu seorang yang benar, saleh. Hal yang sama dimention atau memiliki relasi sintaktisnya dengan Ayub pasal 1. Ayub seorang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu ciri utama dari seorang yang disebut syadik. Dari kata ini turunlah syadikin, orang yang benar. Benar dalam pengertian perilaku. Itu juga dirujuk kepada orang Yahudi. Makanya Alkitab mention kita, jika kamu tidak hidup dengan, tidak belajar dari cara hidup orang Yahudi dalam ketaatan tentang ibadah mereka, percuma ibadah. Dalam hal ketaatan mereka unggul. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itulah, lihat ayat yang bagian B, 25 bagian B, Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus tidak ada di atas kehidupan seorang kalau dia tidak benar, kalau dia tidak saleh. Sebab Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Natur Allah itu holy, Bapak Ibu. Nah, makanya saya heran dan lucu, ada hamba Tuhan yang terima Roh Kudus. Siapa kamu menerima Roh Kudus? Roh Kudus itu, Holy Spirit is the personality of God. Itu Allah, pribadi Allah, tidak bisa dipindahkan. Roh Kudus itu bukan tenaga dalam, bukan reiki dan kundalini. Terima Roh Kudus. Siapa kamu bisa pindah-pindah Roh Kudus? Itu penghujatan kepada unas plante tres personae. Pengertiannya gagal sekali. Bisa-bisanya pindahin Roh Kudus dari satu orang ke orang yang lain. Siapa kamu pindah-pindah Roh Kudus? Nah ini dia Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus ada di atasnya. Jadi seorang yang benar dalam perilaku, dalam ibadah dan tindakan. Dan Simon ini seorang yang beribadah, suka beribadah, Bapak Ibu. Orang yang hidup dalam kebenaran dan dalam ibadah. Kata benar di sini, Bapak Ibu, itu diokaiosune. Ada dua, satu aletheia, satu diokaiosune. Jadi orang yang hidupnya benar secara pengertian dan dalam tindakan, dalam avodannya, Holy Spirit upon him. Roh Kudus tidak pernah ada di atas orang yang hidupnya tidak saleh dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu, inilah yang harus kita pahami sebagai sebuah ideologi kita, Bapak Ibu. Karena saya ingin mendorong, empower kita. Kita sudah banyak, kita punya pelayanan masing-masing, punya pekerjaan. Tapi saya ingin kita kembali lagi. Jangan sampai pelayanan menjadi selir kita. Tapi pelayanan yang kita utamakan, tapi relasi kita dengan Tuhan. Tunda. Ini yang paling penting. Ayat yang ke-26 dikatakan bahwa kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Lukas 2:26. Jadi Roh Kudus declare something to him, menyatakan sesuatu, covenant. Roh Kudus dinyatakan bahwa dia tidak akan pernah mati sebelum dia melihat Mesias. Dan Simon ketemu Tuhan Yesus, Mesias itu, even Jesus is a baby, Tuhan adalah bayi, dia menggendong. Tapi dalam kemuliaannya itu Simon dilingkupi dan dibungkus oleh kemuliaan Kristus. Lalu Simon bilang begini, ayat yang berikut, ayat yang ke-27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus 3 times. Jadi begitu closely-nya dia dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Lalu dia bilang setelah dia ketemu Tuhan Yesus dalam ibadah Brit Milah, sunat pada hari yang ke-8. Ya. Pada hari yang ke-8 sesuai ketentuan Alkitab, selaras dengan medis supaya darah itu beku, dia tidak cair. Ya. Berbeda dengan kitab di luar Kristen yang bilang hari ke-7 orang sunat, hari ke-7 mati dia. Ya. Betapa Alkitab kita bisa diverifikasi dengan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Simon ketemu dengan Yesus, Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus dinyatakan kepadanya, ia datang dipimpin oleh Roh Kudus, lalu ketemu dengan Yesus. Dia punya perkataan yang dalam teologi orang ortodoks itu disebut non dimitis. Jadi dia bilang, saya pulang sudah, saya mati saja, Tuhan ambil hidupku, saya mau pulang. Karena tidak ada kesenangan yang lain yang Simon temui, only Jesus. Dia mau dapat apa lagi dengan hidup? Semua apa lagi dengan hidup? Bapak Ibu, ini kan berbeda dengan hari ini, tidak ada di sini. Mudah-mudahan tidak ada di sini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan supaya dia menghindar dari semua, kan? Ditawarkan jabatan, posisi, uang. Hari ini terbalik, para pendeta mengejar cuan. Bahkan ada pendeta di TikTok yang khotbah, Anda jangan begitu dong, saya khotbah, berikan dong, give. Siapa yang suruh dia khotbah di TikTok lalu ngomong begitu? Ada kan pendeta yang ngomong di TikTok, berikan dong, Anda juga harus berbaik hati, take and give. Saya berikan, Anda beri juga. Ada itu yang beredar, ya, take and give. Berikan dong, give. Dia mengharapkan give yang cuma mawar 100 rupiah itu dari give TikTok. Very shame on. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi inilah yang mendorong kita, Bapak Ibu.
firman Tuhan, doa itu menjadi menggerakkan hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan Yesus, itu contoh dari pada kehidupan Simon, bagaimana dia memfokuskan diri kepada firman dan doa. Satu contoh ayat terakhir lagi Bapak Ibu, dalam Roma 8 ayat 14, Alkitab berkata bahwa barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, he is the sons of God, bukan sons of God, anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu, Roma 12 itu sebuah hal yang doktrin tentang kehidupan spiritual relasi kita dengan Tuhan. Jadi Paulus tulis, jika kita anak Allah, maka kita dipimpin oleh Roh Allah. Kata dipimpin itu Bapak Ibu artinya agone, dari akar kata agon. It means intense conflict. Jadi ada konflik berkepanjangan dalam hidup kita, yaitu antara sarkos antropos, manusia daging. Sekalipun pendeta, belum tentu Bapak Ibu. Saya pun pendeta, saya punya kekurangan terlalu banyak. Nah, kalau kita tidak hidup dalam doa dan firman, maka sarkos antropos ini akan muncul, dan suatu saat akan terjadi kecelakaan-kecelakaan, bintang-bintang jatuh Bapak Ibu. Ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Di Surabaya yang terkenal jatuh 11 tahun, tiduri anak sponsornya, Hani Layantara. Dan itu fakta dan terbuka di mana-mana dibahas Bapak Ibu. Intens konflik antara manusia daging dan manusia roh Bapak Ibu. Antropos pneumatikos. Jadi ada intens konflik. Kita memilih yang mana? Kalau kita tidak membiasakan diri hidup di dalam doa dan firman, ketika intens konflik antara manusia daging dan manusia roh itu, kita memberi makan manusia daging lebih banyak, roh mati Bapak Ibu. Dan kita tidak, disitulah momennya. We never understand about the willingness of God. Kita tidak dapat memahami kehendak Tuhan, maksud Allah dalam hidup kita. Kita hanya melayani seperti biasa, rutinitas liturgi yang dilakukan, but never had deeply relationship with God. Kita tidak punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Kata-kata kita hambar Bapak Ibu. When we speaking to others, never change their heart. Bapak Ibu, tidak pernah merubah hidup kita. Jadi I challenge all of us, my fellow pastor. Saya mendorong rekan-rekan sesama hamba Tuhan, rekan gembala, untuk kembali lagi menghidupkan. Bukankah menjadi sebuah contoh after the Pentecost day? Jaraknya sangat dekat Bapak Ibu. When Holy Spirit anoint Peter, ketika Roh Kudus mengurapi Petrus, one single 2,000 people prepare. They give their own self surrender. Dan menjadi jemaat yang pertama Bapak Ibu, 3.000 orang. Mereka sibuk melayani. Lalu mereka merasa kelelahan sekali. Lalu dia bilang, tugasnya gembala dan pastor pendeta adalah memfokuskan diri pada firman dan doa. Tidak ada yang lain. Sudah disampaikan juga dalam Roma pasal 1, dibuka Roma pasal 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak berdiri dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 di situ: berjalan, berdiri, duduk. Itu relasi pergaulan. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Word of God, Bapak Ibu. Firman Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada yang dapat merubah kita lebih baik daripada firman. Karena itu biarlah firman itu yang akan Bapak Ibu mendorong kita, sehingga menjadi sebuah ideologi kita, foundation kita dalam semua hal, aspek hidup kita yang kita lakukan, jasmani, rohani, pilihan kita, keputusan kita, tindakan kita bersumber, berdasar kepada firman Tuhan dan doa. Ini hal yang paling penting sekali bagi para pemimpin, karena rasul-rasul yang mengajarkan, biarlah kami fokus kepada firman dan doa. Seseorang tidak lagi. Nah, hari ini hamba Tuhan banyak ketika menyampaikan firman Tuhan, tidak bisa mengutip Alkitab dengan benar. Baca ayatnya salah-salah. Ayatnya di sini, tolong cari. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Memalukan kalau seorang hamba Tuhan berdiri. Kita malu sama orang di luar sana. Dia baca kitab sucinya pakai bahasa Arab jelas. Tidak harus juga kita baca pakai bahasa Ibrani dan Yunani. Tapi minimal kita ingat dengan bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia pun tidak ingat, patah-patah, setengah-setengah. Nanti biarlah firman itu mewarnai hidup kita. Tidak harus
Kita hafal pakai bahasa Ibrani. Tidak ada jaminan juga pakai bahasa Ibrani Yunani. Tapi minimal kita hafal ayatnya supaya setiap hari kita baca. Ketika kita sedang ketakutan, ya, Bapak Ibu, kita membutuhkan pertolongan. Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan. Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika aku khawatir, Filipi 4:19 berkata bahwa Tuhan Allah mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Ketika kita ragu akan kebaikan Tuhan, Roma 10 ayat 8 berkata, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah, hal-hal seperti begitu minimal kita ingat, tidak perlu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kalaupun mau coba silakan. Tapi minimal kita ingat, kita hafal sehingga itu mengempowering diri kita sendiri. Sebagai hamba Tuhan, kita hafal, kita hidup dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengarahkan kita, mention kita, mengempower kita, enlightenment kita, menyegarkan kita kembali lagi. Please back to the word of God and pray. Mari kita kembali kepada firman dan doa sebagai hal yang paling utama di dalam hidup ini, Bapak Ibu. Sebagai pemimpin panti, Bapak Ibu, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Karena hidup saya tidak pernah mengenal yang namanya proposal dalam hidup. Sampai hari ini demi Tuhan, sampai hari ini saya sudah coba untuk buat, tapi saya tidak pernah mengajukan kepada Tuhan. Saya sudah pernah buat mau tanda tangan, sudah ada, sudah dicilit, tinggal bawa. Tetapi ketika saya berdoa lagi, apakah Tuhan berbicara kepada saya? Saya selalu tanya. Kelihatannya ini baik, ini untuk gereja kelihatan. Ini saya bersaksi buat diri saya sendiri. Kelihatannya baik, kelihatannya benar, kelihatannya seperti ada banyak jalan yang orang pikir disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Apakah Tuhan berkata kepada saya harus buat? Ya, saya harus dengar komando Tuhan. Holy Spirit berbicara kepada saya seperti Simon. Dan kita hidup dengan cara yang ajaib, Bapak Ibu. Saya pergi kemarin mengantar salah satu sahabat. I have no much more money in my pocket. Dan saya bilang adik saya, sebelum saya jemput kamu, ambil uang di bank. Pak Teddy ketemu saya di jalan apa, Pak Bos? Yeleh. Di dalam perjalanan saya hanya pray dan pray. Dalam perjalanan tiba-tiba ada teman dari Brasil, Bapak Ibu. Dia telepon saya, Pastor Roy, apa kabar? Saya akan datang curi. 2 minggu lagi saya akan datang. But I send money for you. Dan dikirim uang, Bapak Ibu. Hal yang tidak pernah saya duga. Ya, saya berpikir sebelumnya. Tetapi melangkah dalam doa. Kali itu mari kita mempraktekkan ini supaya kita mengalami the amazing things, Bapak Ibu. Hal-hal yang supernatural things in our life. Dalam hidup ini. Bagaimana kita mengalami kealahan. Kita tidak saja bercerita tentang hal-hal yang ajaib di Alkitab. Tapi kita benar-benar mengalami peristiwa-peristiwa itu di Alkitab, Bapak Ibu. Dalam hidup. So, saya mendorong kita, Bapak Ibu. Saya mendorong kita balik kepada firman, baca firman. Kalau kita baca kitab Hakim-Hakim pasal 1 sampai sekian, 15 hakim-hakim semua itu sangat mengerikan. Dari Otniel, Samgar, Deborah, Barak, Gidon, Tola, Yair, Yefta, Ebsan, Elon, Abdon, terakhir Eli, Simpson, Samuel. Alkitab berkata, mereka semua itu, Bapak Ibu, lupa firman Tuhan, berdoa, Tuhan datang. Jadi ada sebuah siklus. Mereka berdosa lagi, berdoa, baca firman, berdoa, Tuhan pulihkan lagi. Tapi yang kita mau adalah firman itu menjadi fondasi dalam hidup kita, dasar. Kita boleh lakukan apa saja, back to the foundation. Rumah ini, kalau tidak ada fondasi, roboh. Yang fondasinya adalah firman Allah. Sebab dari firman itulah tercipta langit dan bumi. Bapak Ibu, ketika Allah berfirman, maka terjadi tercipta. Berfirmanlah Allah. Firman itu mendatangkan keteraturan. Kalau kita baca kitab Kejadian, Bapak Ibu yang dirahmati kasih karunia, kita menemukan kata di situ chaos, kekacauan, ketidakteraturan, tohu vabohu. Tapi ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Terang itu firman Tuhan. Iya. Dari kata or, Bapak Ibu. Jadi firman itu yang membuat hidup kita teratur, manusia daging kita, pilihan-pilihan yang salah yang akan kita buat, keputusan-keputusan kita yang mungkin saja menurut kita benar, tapi ketika kita memutuskan, Roh Kudus akan turn back or right, membelokkan ke kiri atau ke kanan dan mengarahkan kita supaya kita berjalan pada hal yang benar, Bapak Ibu. Sehingga hidup kita setiap hari berkenan kepada Tuhan. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh, akal dan pikiran, senantiasa mendorong kami untuk takluk kepada firman. Pilihan kami
keputusan kami, tindakan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak selingkuh rasa dengan Engkau. Kami pelayanan biasa Tuhan, tapi kami tidak punya rasa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang terutama dalam hidup kami. Firman-Mu yang pertama dalam hidup. Bawa kami kembali. Puji Tuhan, Kisah Rasul 6 ayat 4 mendorong kami, membawa kami. Ada sebuah teladan. Mereka begitu sibuk para rasul dengan pelayanan mereka. Angkatnya mereka menemukan kekosongan dalam hidup mereka. Lalu mereka memutuskan bahwa mereka fokus hanya kepada dua hal. Karena itu sebagai pemimpin, sebagai gembala, kami mau fokus kepada firman dan doa yang akan mewarnai pilihan-pilihan dan keputusan cara kami berpikir, bertindak, memilih, memutuskan berdasar pada firman Tuhan. Tolong saudara-saudaraku, para pemimpin di tempat ini Tuhan, tolong juga aku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa berperilaku seperti Simeon, yang benar, yang saleh, yang jujur, yang menantikan Tuhan. Dan lebih hebat lagi, Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus menyatakan sesuatu kepadanya, dan Roh Kudus menuntunnya supaya tetap ada dalam avoda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Mazmur 151 15 berkata bahwa kepadamu kemuliaan diberi. Matius pasal 6 ayat yang 11 berkata bahwa karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan. Pada bagian Alkitab juga berkata bahwa dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hidup kami memuliakan Engkau. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kepada Pak Ketua.